Perbedaan utama sistem presidensial dan sistem parlementer meliputi aspek yaitu hubungan eksekutif dan legislatif, kepala negara dan pemerintahan, serta mekanisme pemilihan dan pertanggungjawaban. Pada sistem presidensial, kekuasaan eksekutif terpisah dari legislatif. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, serta presiden bisa dipilih langsung dan masa jabatannya tetap. Dan pada sistem parlementer, eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen, kepala negara bersifat simbolis, sedangkan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, serta Perdana Menteri dipilih oleh parlemen dan bisa dijatuhkan dengan mosi tidak percaya. Apa sih alasannya kenapa sistem pemerintahan Indonesia berubah dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer? Mau tahu jawabannya? Simak ya penjelasannya. Perubahan terjadi karena setelah Indonesia Serikat bubar, Indonesia kembali menjadi negara UUDS 1950. UUDS ini menetapkan sistem parlementer di mana presiden hanya sebagai kepala negara dijalankan Perdana Menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem ini dipilih karena dianggap lebih demokratis, fleksibel, dan memungkinkan parlemen mengawasi jalannya pemerintahan. Setelah mengalami perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer, ekonomi di Indonesia menjadi tidak stabil. Apa penyebabnya? Mari kita simak video penjelasan berikut. Penyebab ekonomi tidak stabil karena kabinet sering jatuh akibat mosi tidak percaya, sehingga program tidak pernah tuntas. Pergantian kabinet yang cepat membuat kebijakan yang tidak berkesinambungan, inflasi meningkat, produksi menurun, dan kesejahteraan warga terabaikan. Kondisi politik yang tidak stabil juga memperburuk ekonomi karena perhatian pemerintah terpecah pada konflik politik, bukan ke pembangunan. Apa saja sistem kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa demokrasi liberal, yaitu yang pertama ada ekonomi gunting Safruddin, yang kedua ekonomi benteng, yang ketiga ekonomi Alibaba, yang keempat nasionalis The Japan State, yang kelima rencana pembangunan 5 tahun, dan yang keenam adalah finansial ekonomi. Mau tahu apa penjelasan dari keenam kebijakan ekonomi tersebut? Simak ya videonya di penjelasan selanjutnya. Kebijakan ekonomi gunting Safruddin merupakan kebijakan moneter yang pernah terjadi di Indonesia. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan yaitu Safruddin Prawira Negara pada tahun 1950. Tujuan pelaksanaan kebijakan ini untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi. Pada saat itu Indonesia perlu mengurangi jumlah uang beredar serta mengatasi defisit anggaran. Kebijakan ini dilakukan dengan cara melakukan tindakan pemotongan uang, sanering, yaitu memotong uang menjadi 2. Semua uang yang bernilai 2,50 ke atas dipotong sehingga nilainya tinggal setengah. Kebijakan ekonomi benteng adalah kebijakan ekonomi Indonesia pada tahun 1950 sampai 1957 yang diprakarsai Sumitro Jojo Hadikusumo untuk memberikan izin impor kepada pengusaha pribumi. Kebijakan ini bertujuan mengubah sistem ekonomi kolonial yang lebih menguntungkan asing menjadi ekonomi nasional serta memajukan peran pengusaha pribumi. Pelaksanaannya dilakukan melalui gerakan benteng dengan memberi hak istimewa berupa jatah impor, devisa, dan bantuan modal maupun kredit bagi pengusaha pribumi yang memenuhi syarat tertentu. Kebijakan ekonomi Alibaba adalah kebijakan pada Kabinet Ali Sastroamidjojo I 1954 sampai 1955 yang dicetuskan oleh Ishak Cokro Hadisudirio sebagai kerjasama pengusaha Indonesia dan Tionghoa. Tujuannya memajukan perekonomian nasional melalui pelatihan tenaga kerja Indonesia, pemberian kredit, lisensi, serta perlindungan bagi pengusaha lokal. Dalam pelaksanaannya, pengusaha non-lokal wajib melatih tenaga Indonesia, pemerintahan mendirikan perusahaan negara, dan memberi fasilitas kredit.
Namun, kebijakan ini gagal karena kurangnya pengalaman pengusaha lokal dan penyalahgunaan kredit sehingga dampaknya tidak optimal. Kebijakan ekonomi nasionalisasi The Japas Bank adalah langkah pemerintah Indonesia mengambil alih bank peninggalan Belanda dan menjadikan Bank Indonesia sebagai bank sentral berdaulat dengan tujuan menghapus dominasi kolonial, mewujudkan kedaulatan moneter, dan memperkuat perbankan nasional. Tokoh yang berperan penting dalam kebijakan ini adalah Joseph Wibisono selaku Menteri Keuangan. Dampaknya positif karena lahir lembaga moneter independen, rupiah lebih terkendali, dan kemandirian ekonomi makin kuat. Namun, juga ada dampak negatif berupa ketidakstabilan keuangan saat transisi akibat keterbatasan sumber daya. Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT adalah program pembangunan nasional pada masa demokrasi terpimpin tahun 1961 sampai 1969 yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat ekonomi nasional, dan mengurangi ketergantungan asing. Program ini difokuskan pada sektor pertanian, industri, serta pembangunan proyek besar. Namun, pelaksanaannya terhambat oleh politik dan dana, sehingga hasilnya kurang optimal. Setelah itu, RPLT digantikan oleh Repelita pada era Orde Baru tahun 1969 yang dirancang oleh Widjojo Nitisasro. Kebijakan ini bertujuan mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, meningkatkan ekonomi dan mengatasi masalah sosial dengan fokus pada pembangunan pertanian dan industri. Kebijakan ekonomi finansial ekonomi atau FINEK adalah perjanjian bilateral antara Indonesia dan Belanda yang diajukan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap untuk membubarkan persetujuan FINEK hasil konferensi meja bundar dan mengganti hubungan finansial ekonomi menjadi berdasarkan hubungan bilateral serta hukum nasional Indonesia. Namun gagal karena Belanda menolak sehingga Indonesia secara sepihak membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tahun 1956. Tokoh penting dalam proses ini adalah Kabinet Burhanuddin Harahap dan tujuannya adalah untuk memutus ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap Belanda yang mengakibatkan banyaknya pengusaha Belanda yang menjual perusahaan mereka dan menimbulkan dampak ketidakmampuan pengusaha pribumi untuk mengambil alih perusahaan tersebut. Perbedaan ekonomi masa demokrasi liberal dan sekarang serta pelajaran yang dapat diambil. Perbedaan utamanya pada demokrasi liberal, politik tidak stabil, kabinet sering jatuh, inflasi tinggi, dan banyak kebijakan yang gagal. Contohnya kebijakan ekonomi Benteng, Gunting Safrudin, dan ekonomi Alibaba. Sedangkan pada zaman sekarang, politik lebih stabil, ada rencana pembangunan besar yaitu RPJM dan juga APBN, serta lembaga ekonomi yang lebih kuat. Pelajaran yang dapat diambil yaitu stabilitas politik penting untuk mendukung ekonomi. Kebijakan harus konsisten, tidak dapat sering ganti arah. Perlu kolaborasi pemerintah dan rakyat agar program berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu pentingnya pengalaman sejarah agar tidak berulang kembali kejadian yang sama. Kesimpulannya, sistem pemerintahan Indonesia mengalami perubahan dari presidensial menjadi parlementer akibat instabilitas politik dalam bidang ekonomi. Berbagai kebijakan telah diterapkan, ada yang berhasil namun banyak pula yang kurang optimal karena keterbatasan pengalaman serta kondisi negara pada masa itu.